Lukisan seperti ini laku 1,7 triliun. Sang kolektornya, Leon Black, tentu saja sangat menggandrungi. Tetapi tidak semuanya suka. Ada juga yang tidak suka dengan karya ini. Kita akan melihat latar belakang karya ini yang menarik. Salah satunya adalah warna merah di latar belakang lukisan yang dibuat di Eropa tahun 1895 ini adalah representasi ledakan Gunung Krakatau yang ada di Indonesia. Lebih dari itu, kita akan melihatnya dalam perspektif estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kali ini kita akan membahas lukisan yang menjadi ikon aliran ekspresionisme, yaitu The Scream atau Jeritan, karya Edvard Munch. Aliran ekspresionisme marak di Jerman, Prancis, Austria, dan juga Rusia. Aliran ekspresionisme ini kira-kira ada menjelang Perang Dunia Pertama dan surut sebelum Perang Dunia Kedua. Sang pelukisnya, yaitu Edvard Munch, hidup dalam tekanan mental. Ayahnya tidak menyetujui kalau dia menjadi pelukis. Ibunya meninggal, lalu kakaknya yang dicintai juga meninggal. Ia hidup di dalam depresi jiwa. Saya pernah menulis kisah tentang Edvard Munch yang dimuat di dalam majalah Galeri edisi ke-9. Judulnya Edvard Munch Mengungkap Sakit dan Maut. Artikel ini pernah saya bacakan secara live di Painting Explorer Channel. Bagi rekan-rekan yang ingin mengikutinya, dapat klik video yang berikut ini. Lukisan The Scream ini dibuat dalam banyak versi. Yang terjual dengan harga tersebut adalah versi pastel. Karya yang lebih terkenal adalah versi cat minyak yang dicampur tempera dan pastel. Tempera itu media seni lukis yang menggunakan telur sebagai pengikat pigmen. Karya yang sangat terkenal ini disimpan di Museum Galeri Nasional Oslo, Norwegia. Karya ini dibuat 2 tahun sebelum versi pastel. Versi cat minyak ini pernah hilang dicuri. Yang versi pastel ada 2 jenis. Ini yang dibuat dengan pastel. Karya pertama adalah versi pastel ini yang dibuat pada tahun 1893. Ada juga versi print litograf. Ini yang versi seni grafis yang dicetak dengan batu litograf. Kira-kira dicetak sebanyak 45 lembar pada tahun 1985. Baik, sekarang kita akan melihat objek-objek yang ada di dalam lukisan The Scream tersebut. Pertama adalah sosok yang paling menonjol di latar depan atau foreground, yaitu seseorang yang sedang menjerit, mulutnya terbuka lebar, dan kedua tangannya memegang wajah. Nah, ini sebenarnya inspirasinya dari mana? Ternyata Munch terinspirasi oleh mumi Peru. Ia melihatnya dalam Exposition Universelle tahun 1889 di Paris. Bahkan sebenarnya tidak hanya Munch yang terinspirasi oleh mumi ini. Paul Gauguin, seorang pelukis terkenal pasca impresionisme, juga pernah melukisnya. Awan merah darah dalam background lukisan ini disebut-sebut sebagai ekspresi ketakutan dan kecemasan Edvard Munch ketika kakaknya yang dicintai meninggal di rumah sakit jiwa. Tetapi pengamat lain mengatakan bahwa warna merah darah dalam lukisan The Scream itu adalah efek ledakan Gunung Krakatau yang ada di Indonesia pada tahun 1883. Dengan demikian dapat kita bayangkan betapa hebatnya erupsi yang ada saat itu. Kita semua tahu jarak antara Indonesia dengan Eropa sangat jauh. Tetapi efek ledakannya bisa sampai sana. Artikel yang menyebutkan hal ini adalah The Blood Red Sky of the Scream, yang ditulis oleh Donald W. Olson, Rachel L. Dusser, dan Marilyn S. Olson, yang dimuat The Black Page volume 3 nomor 5 bulan Mei 2004. Saking terkenalnya, karya Edvard Munch ini bisa menginspirasi karya-karya lain, seperti komik karya Ero yang berjudul The Second Scream tahun 1967. Bahkan seniman pop art Amerika Andy Warhol juga pernah membuat karya grafis The Scream After Munch tahun 1984.
Rekan-rekan Painting Explorer Channel pasti tidak asing dengan poster ini. Ini adalah poster Home Alone yang juga terinspirasi oleh lukisan The Scream. Tidak hanya itu, masih banyak karya-karya yang terinspirasi The Scream. Dan yang akan saya bahas sebelum saya membahas tentang bagaimana ada satu karya yang disukai, sementara ada juga yang tidak menyukai dalam pandangan estetika. Saya juga ingin membahas tentang rantai estesis. Terkait dengan fenomena ada objek yang menginspirasi seorang pelukis menjadi satu lukisan, kemudian lukisan ini menginspirasi seniman lain untuk membuat karya seni. Fenomena ini saya bahas dalam buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai di bab 5 dalam subbab rantai estesis. Mari kita lihat bersama. Rantai estesis saya bahas di bab 5 subbab C, rantai estesis, halaman 58. Ini rantai estesis. Tetapi sebelum melihat rantai estesis, kita mesti melihat dulu apa itu estesis. Estesis adalah jalinan antara subjek estetis, objek estetis, dan nilai estetis. Subjek estetis ini bisa berupa spektator atau penonton atau pendengar, dan juga bisa berupa kreator atau seniman. Nah, dalam hal Edvard Munch melihat mumi, itu Edvard Munch selaku spektator, selaku penonton. Nah, muminya adalah objek estetis. Maka Edvard Munch mengalami pengalaman estetis, pengalaman kemenarikan. Dia memiliki nilai estetis tertentu sehingga merasa bahwa mumi tersebut menarik. Mungkin spektator yang lain merasa bahwa mumi itu tidak menarik. Nah, itu karena perbedaan nilai estetis. Kita belum membahas secara mendalam tentang nilai estetis. Dalam buku ini nilai estetis dibahas secara lebih lengkap dalam bagian 5. Baik di bab 10, bab ke-11 maupun bab ke-12. Jadi pembahasan nilai estetis termasuk panjang. Untuk itu sementara kita sebut saja dengan Edvard Munch memakai nilai estetis tertentu. Sementara itu. Nah, ketika Edvard Munch melihat mumi, dia merasa menarik, maka dia mengalami pengalaman estetis. Kemudian pengalaman estetis tersebut diubah menjadi pengalaman artistik. Nah, dalam hal ini Edvard Munch itu tidak lagi menjadi spektator, tetapi menjadi seniman. Subjek estetis yang berupa seniman yang menciptakan objek estetis, yaitu lukisan The Scream, dengan nilai estetis tertentu. Baik, sekarang kita masuk ke transfer pengalaman estetis sebelum ke rantai estetis. Ini transfer pengalaman estetis. Ini di sini ada subjek estetis, ada objek estetis, dan nilai estetis. Nah, subjek estetisnya tadi adalah Edvard Munch. Terus melihat objek estetis berupa mumi. Dia memiliki nilai estetis tertentu sehingga merasa mumi tersebut menarik. Kemudian mengubah pengalaman estetis ini, pengalaman kemenarikan tentang mumi, diubah menjadi pengalaman artistik. Nah, dia yang tadinya menjadi spektator sekarang menjadi kreator atau seniman. Nah, selaku seniman dia membuat lukisan The Scream. Berarti mengalami pengalaman artistik, pengalaman tentang penciptaan karya seni. Nah, lukisannya ini adalah objek estetis yang dihasilkan oleh Edvard Munch, yaitu lukisan The Scream tadi. Lukisan ini juga bisa menimbulkan pengalaman estetis untuk spektator yang lain. Kalau kita tertarik dengan lukisannya Edvard Munch, kita mengalami pengalaman estetis, maka kita menjadi spektator yang mengalami
kemenarikan atau mengalami pengalaman estetis tentang lukisannya Edvard Munch. Dengan demikian Edvard Munch itu mentransfer pengalaman artistiknya dari melihat objek estetis berupa mumi menjadi lukisan The Scream. Nah, kita mengalami pengalaman estetis tentang lukisan The Scream ini. Nah, sekarang kita lihat rantainya. Yang saya gunakan contoh di dalam buku saya ini bukan The Scream, bukan lukisan The Scream, tetapi lukisan Bellamy. Jadi Bellamy seorang seniman cat air yang dia melihat pemandangan gunung salju, kemudian mengubahnya menjadi lukisan gunung salju. Bellamy ini memiliki nilai estetis yang menggerakkan dia sehingga dia merasakan kemenarikan tentang pemandangan ini untuk diubah menjadi lukisan. Jadi pengalaman estetis Bellamy terhadap pemandangan diubah menjadi pengalaman artistik berupa lukisan pemandangan gunung salju. Nah, lukisannya ini dapat dinikmati oleh spektator yang lain. Oke, sekarang kita ke skema rantai estetis. Dan mengapa ada satu karya disukai oleh satu pihak sementara tidak disukai oleh pihak lain? Kembali kita membuka buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Saya menulis tentang fenomena lukisan The Scream yang terjual lebih dari 1,7 triliun di bab pertama. Saya bacakan langsung di bagian itu. Demikian pula, di satu sisi terdapat penikmat yang menyukai lukisan bercitra naturalistis. Di sisi lain, ada penonton yang menggemari goresan spontan ekspresif. The Scream karya Edvard Munch, contohnya, tidak disukai semua orang. Seseorang yang hanya menggemari lukisan mimesis itu meniru alam atau meniru apa adanya. Kalau di dalam seni lukis sering disebut sebagai lukisan realistis atau lukisan naturalistis. Istilah yang dipakai Platon, filsuf Yunani kuno, adalah mimesis, lukisan yang hanya meniru alam. Seseorang yang hanya menggemari lukisan mimesis tidak akan mempedulikan The Scream, karena kan The Scream kan tidak realistik kan, penuh deformasi. Apa itu deformasi? Saya pernah memberikan kuliah tentang ini. Jika rekan-rekan ingin mengikutinya, bisa klik video yang ini. Sedangkan penikmat yang menggemari sapuan liar akan terkagum pada karya buatan tahun 1893 itu. Bahkan, kolektor yang menggandrungi karya tersebut dalam versi pastel bersedia merogoh dana hingga 119.922.500 dolar AS atau lebih dari 1,7 triliun rupiah untuk memboyongnya. Sebagaimana transaksi di Balai Lelang Sotheby's New York tanggal 3 Mei 2012 yang dikoleksi oleh Leon Black, sang ketua MoMA, Museum of Modern Art. Untuk lebih memperjelas hal ini, saya membuat skema tentang benturan estetis. Dan untuk lebih memahami tentang benturan estetis, kita lihat dulu tentang keselarasan estetis. Nah, ini ketika ada dua spektator atau dua penonton yang menanggapi satu objek estetis, kalau contoh yang kita pakai sekarang adalah The Scream, dan kedua spektator ini memiliki nilai estetis yang sama-sama A misalnya. Saya beri kode sama dengan. Kedua spektator memiliki nilai estetis A. Maka yang terjadi adalah keduanya mengalami rasa ketertarikan yang sama terhadap objek estetis tersebut. Tetapi ketika nilainya berbeda, maka terjadi benturan estetis. Sekarang kita lihat benturan estetis. Objek estetisnya masih sama, lukisan The Scream, tetapi nilai estetisnya berbeda. Yang satu menggunakan nilai estetis A, yang lain menggunakan nilai estetis B. Maka spektator yang satu suka terhadap
lukisan tersebut, spektator yang lain tidak suka. Misalnya yang satu menggemari karya-karya dengan goresan spontan, goresan yang liar, maka dia akan senang terhadap lukisan The Scream. Tetapi kalau spektator ini sukanya lukisan-lukisan yang naturalistis, realistis, tidak suka dengan lukisan The Scream. Itu mengapa terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain terhadap satu karya seni atau terhadap satu objek estetis. Masih banyak fenomena-fenomena seni yang menarik yang saya jadikan kasus di dalam buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai ini. Semoga di video selanjutnya saya bisa mengulasnya, kita kaji bersama-sama. Dan jika rekan-rekan menginginkan buku ini, nanti saya tuliskan link di deskripsi. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, itu gambaran sederhana tentang subjek, objek, dan nilai di dalam kajian estetika, dan bagaimana ketika satu objek estetis ditanggapi oleh dua subjek yang berbeda, dan keduanya memiliki nilai estetis yang berbeda, maka mereka memiliki perbedaan kesukaan atau perbedaan pengalaman estetis terhadap objek tersebut. Yang satu suka, yang satu tidak suka. Kita tentu saja masih bisa mengeksplorasi persoalan-persoalan estetika ini dengan lebih rigid lagi, dengan lebih kompleks lagi, dengan lebih mendalam lagi, dan masih banyak fenomena-fenomena seni yang menarik. Semoga di video selanjutnya kita bisa membahasnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Dan sangat-sangat terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, sudah memencet bel notifikasi, dan juga sudah follow Instagram saya di @denny.painting. Dan mohon maaf jika ada kesalahan informasi, silakan rekan-rekan bisa mengkoreksinya lewat kolom komentar. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.